Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aulia Sadun Kosasi. Saya dari kelas 4A reguler Banjarbaru Pagi dengan NPM 201000101. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi terdistribusi. Yang pertama, latar belakang. Pertama, perkembangan pesat teknologi informasi menyebabkan bertambahnya permintaan suatu sistem, baik berupa perangkat keras ataupun lunak, yang dapat digunakan dengan baik dan cepat. Yang kedua, permintaan yang terus bertambah ini tidak sebanding dengan kemampuan perangkat keras yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi hal itu dibuat pengembang di sisi perangkat lunak dengan membuat suatu sistem virtual di mana beberapa perangkat keras atau komputer dihubungkan dalam jaringan dan diatur oleh sebuah sistem operasi yang mengatur seluruh proses yang ada pada setiap komputer tersebut sehingga memungkinkan proses berjalan dengan cepat. Yang ketiga, sistem operasi yang mengatur proses ini sering disebut dengan sistem operasi terdistribusi atau distribusi operasi sistem. Sistem operasi terdistribusi ini sekarang menjadi tren, terutama untuk riset yang kadang membutuhkan CPU yang sangat cepat untuk melakukan perhitungan yang sangat kompleks. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single atau satu komputer saja. Pengguna tidak perlu memikirkan keberadaan perangkat keras yang ada, seperti prosesor. Contohnya dari sistem seperti ini adalah Amoeba. Sistem operasi terdistribusi berbeda dengan sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Yang kedua, tiap PC memiliki sistem file sendiri di mana data disimpan. Yang ketiga, sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Yang keempat, pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses biasanya menggunakan remote login atau telnet. Yang kelima, file system dapat digunakan dengan dukungan NFS. Gambaran dari distribusi operasi sistem. Ini ada mesin A, B, C. Itu jadi satu di mana penyatunya ialah distribusi application. Setelah distribusi application, ada distribusi operasi sistem service. Selanjutnya, sistem operasi adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Yang kedua, sistem operasi merupakan komponen penting dari sistem perangkat lunak dalam sebuah komputer. Program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk bisa berfungsi. Yang ketiga, untuk fungsi hardware seperti I atau O dan alokasi memori, sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara program dengan komputer hardware. Meskipun demikian, aplikasi dijalankan secara langsung oleh hardware dan biasanya akan melakukan sistem call ke fungsi di OS atau diinterupsi oleh OS tersebut. Selanjutnya ada sistem operasi modern. Sistem operasi dapat ditemukan di hampir semua alat yang mempunyai fungsi komputer, mulai dari handphone, video game, hingga seperti superkomputer dan web server. Contoh sistem operasi modern adalah Android, BSD, iOS, Linux,
Mac OS X, Microsoft Windows, dan IBM ZOS. Semuanya kecuali Windows dan ZOS mempunyai akar yang sama, yaitu Unix. Tipe sistem operasi yang pertama ada real-time. Sistem operasi real-time adalah sebuah sistem operasi multitasking yang ditujukan untuk menjalankan aplikasi real-time. Sistem operasi real-time biasanya menspesialisasikan pada algoritma scheduling atau penjadwalan, sehingga mereka dapat mencapai perilaku yang deterministik. Tujuan utama sebuah sistem operasi real-time adalah respons yang cepat dan dapat diprediksi untuk berbagai kejadian. Yang sistem operasi ini dirancang berdasarkan event-driven atau time sharing atau keduanya. Sebuah sistem event-driven melakukan switching antar task berdasarkan prioritas atau kejadian atau event dari luar, sementara sistem operasi time sharing melakukan switching antara task berbasis pada interupsi clock. Tipe sistem operasi 2, multi-user. Sistem operasi multi-user memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama. Sistem time sharing dan server di internet dapat dikategorikan sebagai sistem multi-user karena mereka memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer dengan cara berbagai waktu atau sharing time. Sistem operasi single user hanya satu pengguna tetapi dapat menjalankan multiple program pada saat yang sama. Yang ketiga ada tipe sistem operasi. 3. Multitasking versus single tasking. Sebuah sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program untuk berjalan pada satu saat atau bersamaan. Lihat dari skala waktu manusia. Sebuah sistem single tasking hanya dapat menjalankan satu program. Ada dua tipe multitasking, yaitu 1. Preemptive, 2. Kooperatif. Ketiga, kooperatif. Pada preemptive multitasking, sistem operasi akan membagi CPU, time, dan mendedikasikan satu slot untuk setiap program. Di SO Unix, seperti Solaris dan Linux, biasanya mendukung preemptive multitasking, seperti juga Amiga OS. Kooperatif multitasking dapat dicapai dengan cara mengandalkan satu sama lain untuk memberikan waktu atau slot time ke proses yang lain dengan aturan yang baku. 4. Ada sistem terdistribusi. Sebuah sistem operasi terdistribusi mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti satu buah komputer. Dengan perkembangan jaringan komputer memungkinkan sambungan dan komunikasi satu sama lain untuk membangun distribusi computing. Komputasi terdistribusi dilakukan oleh lebih dari satu mesin. Jika komputer dalam satu grup bekerja sama, maka mereka akan membangun sebuah distribusi sistem atau sistem terdistribusi. 5. Ada sistem embedded. Sistem operasi embedded dirancang untuk digunakan di sistem komputer embedded. Sistem operasi embedded dioperasikan di mesin kecil seperti pada PDA atau personal digital assistant atau smartphone. Sistem operasi ini dapat beroperasi dengan sumber daya yang sangat terbatas. Sistem operasi ini dirancang agar sangat kecil dan efisien. Contoh dari sistem operasi embedded ini adalah OpenWRT. Sistem operasi terdistribusi adalah
salah satu implementasi dari sistem terdistribusi di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Koleksi-koleksi dari objek ini secara tertutup bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Adapun tujuan utamanya adalah satu, memberi file system, 2, namespace, 3, waktu pengolahan, keempat, ada keamanan, kelima, akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Sistem operasi terdistribusi bertindak sebagai sebuah infrastruktur atau rangka dasar yang untuk network transparan atau resource management. Infrastruktur mengatur low-level resource atau seperti prosesor, memori, network interface, dan peripheral device yang lain untuk menyediakan sebuah platform untuk pembuatan atau penyusun high level research seperti spreadsheet, elektronik, mail, message, Windows, dan lain-lain. Ada pula manfaat sistem operasi terdistribusi. Yang pertama ada share resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses komputasi atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat lagi. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan oleh user dapat diatasi dengan menggabungkan perangkat yang ada dengan sistem DOS. Ada manfaat komputasi. Di sini salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor-prosesor yang lain. Sistem operasi terdistribusi bekerja dengan baik dalam memecah komputasi ini, dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik closure untuk ditampilkan hasilnya. Ada reliabilitas. Fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu node atau node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang. Bahkan sistem bisa tidak dapat berjalan atau mati. Kemudian ada komunikasi. Sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan user untuk proses networking. User dapat bertukar data atau saling berkomunikasi antar titik, baik secara LAN maupun WAN. Kemudian di sini ada DOS versus NOS. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Contoh dari sistem seperti ini adalah Amoeba. Untuk dapat membedakannya, sistem operasi jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Yang kedua, tiap personal komputer memiliki sistem file sendiri di mana data-datanya disimpan. Yang ketiga, ada sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen.
Yang kelima, pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses, biasanya menggunakan remote login atau telnet. Yang keenam, file system dapat digunakan dengan dukungan NFS system. Contoh dari sistem ini adalah Unix dan Linux server. Kita lanjut. Ini skema dari NOS. Sini ada distribusi operasi sistem, remote processor, setelah itu ada local processor. Kita lanjut. Komunikasi kelompok. Dalam sistem tersebar, komunikasi dapat melibatkan banyak proses sekaligus, tidak hanya dua. Misalnya, sekelompok file server memberi layanan file dan menyediakan kemampuan fault tolerance. Pada sistem fault tolerance, klien mengirim pesan ke semua server untuk menjamin dilayani oleh satu server. Lanjut, kemudian ada contoh aplikasi sistem operasi terdistribusi yang ini berbasis Linux. Contoh sistem operasi terdistribusi atau AMOBA. AMOBA Pre-Universitate atau AMOBA adalah sistem berbasis mikrokernel yang tangguh yang menjadikan banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Ini contoh AMOBA. Ini ada prosesor spool, workstation, gateway, with area network, local area network, species server, atau big database. AMOBA is powerful microkernel-based system that run a collection of works. Di sini artinya ialah AMOBA adalah sistem berbasis mikrokernel yang kuat, mengubah kumpulan workstation atau komputer papan tunggal menjadi sistem terdistribusi transparan. Kemudian ini setelah digunakan pada akademis, industri, dan pemerintah selama 5 tahun. Setelah itu, dan itu berjalan pada SPARC. Setelah itu lanjut. Juga berjalan pada Pre-Universitate. AMOBA sudah berjalan pada kumpulan 80 komputer SPARC open tunggal yang dihubungkan oleh Ethernet membentuk kumpulan prosesor yang kuat. Setelah itu ada pada selanjutnya, itu digunakan untuk penelitian dalam sistem operasi terdistribusi dan paralel secara runtime, bahasa, dan aplikasi. Kemudian ada sistem AMOBA ini tumbuh dari bawah hingga akhirnya tumbuh menjadi sistem operasi terdistribusi. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Apabila ada satu unit pemroses yang mati, maka proses yang dialokasikan harus di-restart. Tetapi integritas sistem tidak akan terganggu. Apabila proses deteksi berjalan dengan baik, desain sistem ini memungkinkan untuk 10-100 prosesor. Spesifikasi perangkat keras yang harus disediakan pada tiap cluster minimal adalah file server 16 MB, RAM 300 MB, HD, Ethernet card, workstation-nya 8 MB, RAM, monitor
keyboard, dan mouse. Yang ketiga ada full processor, 4 RAM, 4 MB, RAM 3,5, floppy drive. Kemudian ada komponen Amoeba. Workstation atau komputer personal mengeksekusi proses yang memerlukan interaksi dari user sebagai text editor atau manager berbasis Windows. Server khusus memiliki fungsi untuk melakukan tugas yang spesifik. Server ini mengambil alih proses yang memerlukan I atau O yang khusus dari larikan disk. Gateway berfungsi untuk mengambil alih tugas untuk terhubung ke jaringan WAN. Proses pool mengambil alih semua proses yang lain. Tiap unit ini biasanya terdiri dari prosesor, memori lokal, dan koneksi jaringan. Tiap prosesor mengerjakan satu buah proses sampai prosesor yang tidak digunakan habis. Dia ada komponen Amoeba. Untuk selanjutnya, proses yang lain berada dalam antrian menunggu proses yang lain selesai. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Apabila ada satu unit pemroses yang mati, maka proses yang dialokasikan harus direstart. Tetapi integritas sistem tidak akan terganggu apabila proses deteksi berjalan dengan baik. Kemudian ada arsitektur software. Sistem operasi terdistribusi sejati memiliki arsitektur software yang unik. Arsitektur software ini dikarakterkan dalam objek di dalam hubungan antara klien dan server. Proses-proses yang terjadi di klien menggunakan remote procedure yang memanggil dan mengirimkan request ke server untuk memproses data atau objek yang dibawa. Tiap objek yang dibawa memiliki karakteristik yang disebut dengan kapabilitas. Kapabilitas ini besarnya adalah 128 bits. 48 bits pertama menunjukkan service mana yang memiliki objek tersebut. 24 bits berikutnya adalah nomor dari objek 8 bits berikutnya menampilkan operasi yang diizinkan terhadap objek yang bersangkutan. Dan 48 bit terakhir merupakan check file, yang merupakan file yang telah terenkripsi agar tidak dapat dimodifikasi oleh proses yang lain. Operasi diselesaikan oleh RPC atau Remote Procedure Calls yang dibuat oleh klien di dalam proses yang kecil dan ringan. Proses dengan tipe seperti ini memiliki bidang alamat sendiri dan bisa saja memiliki satu atau lebih hubungan. Hubungan ini ketika berjalan memiliki proses counter dan stack sendiri, tetapi dapat saling berbagi kode dan data antara hubungan lain di dalam proses. Kemudian ada manajemen berkas. Dalam sistem operasi terdistribusi, ini sistem berkas dipetakan dengan baik, dengan berorientasi pada objek yang ada dan kapabilitasnya. Hal ini akan menjadi berkesan abstrak, terutama untuk kelas pengguna. Ada tingkatan yang lebih ekstra dan pemetaan berkas yang ada, mulai dari simbol, pengurutan nama pet, dan kapabilitasnya. Melalui sistem ini, objek lokal tidak ada bedanya dengan objek publik. Dalam sistem ini ada semacam tingkatan akses yang sebenarnya mirip Unix. Setiap user dan grup memiliki hak akses yang berbeda-beda pada setiap berkas atau folder yang ada pada sistem operasi terdistribusi. Dalam implementasi sistem Amoeba, hak akses yang dimiliki pengguna terbatas pada hak baca file, tulis atau membuat file, dan hapus file. Dengan hal ini, maka keamanan server dapat terjaga. Pelayanan terhadap directory yang ada dibuat sangat ketat. Dalam hal keamanan, bahkan dibuat semacam kode acak yang akan menyandikan file tersebut, sehingga tidak mudah dibaca oleh siapapun. Kode penyandinya akan digunakan lagi oleh sistem untuk mengembalikan file seperti semula kepada user.
Kode ini hanya akan diberikan kepada pemilik file tersebut. Jadi, ketika user mengakses file berkas yang bersangkutan, maka kode penyandi akan dibuat oleh sistem agar pemilik file dapat membacanya. Lanjut. Kemudian ada manajemen proses. Dalam sistem operasi terdistribusi yang sejati, tiap proses berada pada alamat segmen-segmen virtual. Proses-proses ini dapat memiliki lebih dari satu hubungan. Kaitan-kaitan ini dialokasikan ke prosesor-prosesor sebagai semua prosesor habis digunakan, sampai semua prosesor habis digunakan. Hasil dari manajemen proses seperti ini menghasilkan utilisasi yang lebih baik, di mana tidak perlu switch apabila harus ada proses yang berat, karena satu proses dialokasikan ke satu prosesor. Lanjut. Proses memiliki dua macam keadaan, yaitu proses sedang berjalan atau sedang stun. Stun terjadi bila proses masih ada, tetapi tidak melakukan eksekusi apapun atau sedang dalam proses debug. Pada keadaan ini, kernel memberitahu komunikator atau kernel yang lain adanya proses yang dalam keadaan stun. Kernel yang lainnya disebut berusaha berkomunikasi dengan proses ini sampai proses di kill atau proses tersebut berjalan kembali. Debugging dan migrasi pada proses ini selesai setelah adanya stunning. Lanjut, kelemahan sistem operasi terdistribusi. Yang pertama ada perawatan setiap cluster yang sangat baik. Selain itu juga boros daya karena harus menghidupkan banyak CPU. Membutuhkan jaringan berkecepatan tinggi. Kelemahan-kelemahan tersebut sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan hasilnya. Misalnya saja searching engine paling ramai seperti Google yang menggunakan teknologi ini karena hardware yang paling canggih saat ini masih belum mencukupi untuk menangani jutaan request ke server Google tiap detiknya. Sehingga mereka harus membuat sistem paralel yang mampu melayani keperluan tersebut. Selain itu, di dalam dunia research juga diperlukan sistem ini, terutama untuk melakukan perhitungan-perhitungan yang tentu saja sangat rumit dan membutuhkan proses yang sangat hebat dan cepat, supaya dapat segera dicari hasilnya. Sekian video penjelasan saya tentang sistem operasi terdistribusi pada materi pertemuan 5. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.